jamaah, kita lanjutin lagi yuk pelajaran kita hari ini. Nah sekarang aku mau ngasih kesempatan nih, pertanyaan jamaah yang ada di rumah mau dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Ustadz. Ini segmen yang paling nanti jamaah. Betul. Karena segmen ini mendekatkan kita dengan jamaah secara langsung. Karena mereka juga mau hadir di sini tapi kan susah. Iya. Makanya dilakukan dengan ini. Nah, subhanallah. Tanya dong Ustadz. Tanya dong Ustadz, karena alhamdulillah ada beberapa Ustadz. Banyak banget sebenarnya yang mengirimkan pertanyaan ke Instagram Islam itu Indah. Tapi kita pilih pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan pertama aku yang baca, Ustadz yang jawab ya Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Instagram @sotrue.af. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Saya mau tanya kenapa ya pas sholat subuh tuh ngantuk banget. Padahal udah kena air wudhu tuh yang dingin tapi masih aja ngantuk. Mata tuh kayak sepet banget Ustadz. Gimana ya biar caranya supaya enggak ngantuk lagi? Apakah itu gangguan setan Ustadz? Nah kalau berbicara tentang gangguan setan kah ini, makanya ketika tadi di awal kalau yang nonton dari awal Islam itu Indah pasti ingat dari kata-kata Ustaz Sam. Sebelum kita salat kita baca dulu surah An-Nas. Ya jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya baca dalam kitab Marakil bahwa sebaiknya kita apa artinya untuk membedakan kegiatan sebelum salat dengan salat. Perbandingannya adalah membedanya adalah pembatasnya adalah membaca surah An-Nas. Anu kasihnya itu pakaian itu matikan itu TV matikan itu Allah salah, harusnya tenang dulu lakukan yakni surah An-Nas karena pada saat kita sholat ada namanya setan al-khansab. Setan yang menggoda kita ketika salat. Al-walhan ketika berwudu, al-hansab ketika salat, salambur ketika kerja, dasin ketika makan rumah tangga, wasnan ketika kita tidur. Anak-anak adalah ada dua setannya. Jadi pokoknya banyak setan. Jadi pada saat ini kita hilangkan dulu. Kita hilangkan dulu setan itu. Dengan cara membaca surah An-Nas itu. Jadi bisa jadi ngantuk itu juga godaan setan Ustadz ya? Subhanallah. Pasti ternyata. Godaan setan. Kalau berbicara apakah ini godaan setan atau bukan? Ya godaan setan. Ya Allah. Iya. Sekarang saya lagi nih yang nanya. Siap Ustadz. Ini saya bacakan dari Instagram yang mau bertanya langsung aja ya. Ustadz mau nanya. Siap. Katanya salah satu cara setan enggak ganggu bacaan ini. Enggak ganggu. Kita pas salat itu sebelum salat fardu kita salat sunat dulu ya. Emangnya bisa ya salat sunat menangkal gangguan setan? Soalnya salat fardu aja enggak usuh, ditambah lagi salat sunat lagi. Mohon penjelasannya Ustadz. Wah ini. Subhanallah, sebenarnya saya setuju dengan akun yang bertanya ini bahwasanya gimana ya sholat fardu aja nggak khusyuk apalagi pakai sholat sunnah segala, dua dong dosanya, dua-duanya nggak khusyuk. Tapi ternyata ketika kita sudah latihan artinya ada pemanasan. Seorang pemain bola saja yang profesional nggak mungkin akan mau walaupun udah injury time, nggak mungkin dia langsung masuk ke lapangan untuk menyelamatkan timnya. Mesti ada pemanasan dahulu. Di antara pemanasannya adalah sholat sunnah qobliyah. Dan sholat sunnah qobliyah ini adalah sesuatu juga yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Kenapa? Ketika orang sholat sunnah itu adalah bentuk dimana bahwa ya Allah sebenarnya saya butuh juga pahala dari sholat saya. Karena sholat wajib itu ya udah semua orang mengerjakannya. Tapi kenapa disebut sholat sunnah? Karena dia adalah bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba deh kalau misalnya ragu khusyuk nggak sholat fardunya ya latihannya di sholat sunnahnya. Tapi untuk teman-teman yang pemula mungkin ada teman-teman yang baru hijrah jangan langsung dihajar. Kamu harus sholat sunnah ini nanti dia jadi malas. Aduh jadi malas sholat Islam banyak banget sholatnya. Tapi ingat rugilah orang yang tidak melaksanakan ibadah sunnah dari baginda Nabi SAW. Wah, gitu mungkin. Puas sekali nih jamaah di rumah sekarang. Nah, engkau sih makanya. Nah, engkau penangkalnya supaya
Nah kalau mas sempajak ki dia na ganggu setan. Ageng engka penangkal naka nakan teman kasar ka nya ka penangkal nanti. Temi, Oh astagfirullah. iya astagfirullahaladzim. Ini nih jamaah. Nonton Oh iya. se-Indonesia Orang Indonesia. nonton. Iya iya iya. Jangan bahasa Iya ya, Makassar. jadi gini maksud saya, ada yang nggak penangkal ketika kita sholat supaya tidak diganggu setan? Itulah tema kita hari ini Ustadz. iya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah karena kita hari ini bahas penangkal syaitan supaya orang tidak khusyuk gitu. Penangkal setan, ya setan kan membuat kita tidak khusyuk. Ya. Ya jadi kita cari penangkalnya Oh, apa supaya penangkalnya? kita khusyuk beribadah Oke deh. insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.